Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan terus studi kita, kristalisasi, suatu studi untuk kita mencoba memahami tema-tema utama yang muncul dalam suatu kitab. Kita masih di kitab Nabi Yesaya dan ini sudah tema yang ke-31. Kita ambil judulnya pembagian warisan. Jadi kita tahu kita sudah sempat pernah bahas mengenai warisan Israel, tapi ini pembagiannya. Jadi tiap suku itu beda-beda pembagian warisannya, tanah ya. Orang Israel warisannya itu tanah perjanjian itu biasa disebut tanah Palestina. Kalau gereja itu warisannya kepenuhan Kristus yang bisa, atau kepenuhan Elohim yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota ya, dalam konteks tubuh. Tapi kalau masing-masing anti anggotanya, ada lagi yang kita mau pelajari nih ya. Masing-masing anggota gereja itu berbeda warisannya ya, walaupun secara konteksnya, secara tubuh, konteks tubuh itu warisan gereja adalah kepenuhan Kristus ya. Nah, jadi coba dulu kita melihat kasus Israel ini. Ini ada di bagian kitab Yesaya yang merupakan bagian dari pemulihan. Ini kejadiannya setelah kerajaan Yehuda hancur ya, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, Raja Babel itu ya. Sedekia raja terakhirnya itu. Dan Nabi Yesaya sudah di Babel dan dia bernubuat, mendapat penglihatan mengenai pemulihan Israel ya. Ini ada beberapa bagian ya yang terkait dengan pembagian warisan. Ada di pasal 45, ada juga di pasal 47 itu batas-batas tanah Israel ya. Jadi kita tidak usah baca dulu semua, artinya kita lihat aja poin-poin yang secara khusus akan kita bahas, yang nanti kita terapkan dalam kasus gereja. Jadi kita ambil aja dua bagian lah pembicaraan kita mengenai warisan, pembagian warisan ini. Yang pertama mengenai suku-sukunya itu sendiri, yang mendapat jatah-jatah suku-sukunya ya. Dan yang kemudian secara khusus ini ada imam, golongan imam, karena golongan imam dan Lewi sebenarnya tidak mendapat milik pusaka dalam arti tanah, tapi dia diberi dari tanah Israel itu ada suatu persembahan khusus namanya. Itu 25.000 hasta, itu kurang lebih 12,5 kilometer panjangnya, ininya lebarnya ini ada 10 kilometer ya, 10 kilometer. Nanti yang ini, tanah ini di suku Yehuda dianya, tanah itu nanti dibagi lagi. Sebagian ini untuk pembagian ini untuk golongan imam, hanya imam dari Bani Sadok ya, karena itu nanti kita membahas ini kenapa hanya Bani Sadok ya, golongan imam yang boleh tinggal di situ. Kemudian di sini baru suku Lewi ya, nanti bait sucinya ada di bagian imam itu, di tengah-tengah itu hanya 500 hasta kali 500 hasta ya. Nah, coba dulu kita masuk ke suku-suku dulu, pembagian suku-suku ya. Secara ada dua hal yang kita mau bahas nih. Tentang pertama suku Yusuf ya. Ini suku Yusuf mendapat dua bagian, dalam arti kalau dalam peraturan Israel itu ada hak kesulungan. Jadi suku Yusuf karena dia dalam berkat Yakub itu jadi anaknya Yusuf itu Manasye dan Efraim itu seolah-olah diambil, kata Yakub, ini jadi milikku. Dalam pembagian warisan nanti ini disebut. Jadi seolah-olah Yakub lah yang oleh pimpinan roh dia mengatakan Yusuf ini menjadi hak kesulungan jatuh ke tangan Yusuf. Dia dapat dua bagian, itu hak kesulungan. Nah, hak kesulungan ini sebenarnya ada di dalam suku Ruben, karena Ruben itulah anak Israel, anak Yakub yang paling besar. Tapi kasusnya ketika itu Ruben
dia tidur bersama salah satu gundik ayahnya itu. Nah, dalam berkat Yakub itu dijelaskan di situ, karena engkau sudah, ya, engkau nggak lagi yang terutama, ya. Ini kan berkat Yakub. Coba dulu kita lihat sebentar, periksa dulu ya di Kejadian pasal 49. Ya. Dikatakan di sini Ruben yang pertama ayat 3 ya. Ruben, engkau yang membual sebagai air, ayat 4 ya. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Artinya Ruben telah tidur bersama salah satu gundik ayahnya. Jadi hak kesulungan yang harusnya untuk Ruben itu jatuhnya ke tangan Yusuf. Karena kita tahu di Mesir ketika itu mau memberkati, ketika Yakub mau memberkati Yusuf, itu yang Manasye dan Efraim dibawa. Nah, inilah dia. Jadinya suku Yusuf atau mendapat dua bagian, yaitu bagian Manasye dan bagian Efraim. Ya, ini poin yang harus kita pegang dulu aja lah ya. Ada hak kesulungan yang dalam kasus Israel itu dia akan mendapat, yang sulung itu akan mendapat dua bagian. Kemudian kita lihat lagi pembagian tanahnya itu, batas pembagian tanahnya. Ini kalau kita bandingkan ya, ketika Israel itu merebut tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua, itu ada 2,5 suku yang berada di sebelah timur Sungai Yordan. Kalau saudara lihat peta itu ya, ini Sungai Yordan, di sebelah timurnya ini ada tanah Gilead tadinya disebut, tapi itu diambil oleh suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Ya, 2,5 suku tidak mau nyebrang. Itu memang ditegur sama Musa. Karena suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ini melihat bahwa tanah di sebelah timur Sungai Yordan itu tanahnya bagus untuk peternakan, untuk apa ya, untuk ya mereka secara jasmani lah melihat, oh ini bagus ini, kami nggak mau nyebrang. Musa pernah tegur, loh kalau kamu nanti nggak mau nyebrang merebut tanah sebelah barat Sungai Yordan itu yang ada 7 bangsa di sini, kalau kamu nggak mau nyebrang, nanti kamu bikin suku-suku yang lain jadi enggan untuk berperang, karena setiap orang kecenderungannya ya tidak ingin merebut dengan perang lah ya kan. Nah, akhirnya ya jalan tengah lah diambil. Ya oke lah, tapi dengan catatan kata Musa, kamu harus ikut perang ya, sampai nanti semua suku-sukumu, saudara-saudaramu dapat bagian warisannya ya. Dan suku Ruben, Gad, setengah suku Manasye mau. Jadi begitu. Tapi itu sebenarnya satu kegagalan Bapak Saudara. Karena daerah timur Sungai Yordan itu bukan tanah yang dijanjikan, bukan tanah perjanjian, bukan warisan Israel itu sebenarnya. Karena batasnya itu adalah Sungai Yordan itu. Mari kita lihat di sini. Nah, di sini dalam kitab Yehezkiel, ketika ini kitab bagian pemulihan Israel, itu tanah batas itu diperjelas ya. Saya baca dulu ya. Yehezkiel 47 ayat yang ke-18 saya baca ya. Di sebelah timur ini batas sebelah timur ini kan ada batasnya, ada sebelah timur, sebelah barat itu semuanya di sini. Tapi yang sebelah timur ini saya baca ini. Ayat 18 ya. Di sebelah timur mulai dari Hajar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, Sungai Yordan, diperhatikan ya, tapi saudara, Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead, itu tanah Gilead yang sebelah timur Sungai Yordan itu, di antara Gilead dan tanah Israel. Jadi tanah Israel itu yang sebelah sini, sebelah barat Sungai Yordan. Sungai Yordan inilah perbatasannya. Nah begitu. Jadi artinya dalam pembagian suku-suku menurut kitab Yehezkiel itu Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye ditempatkan di sini, di sebelah barat Sungai Yordan. Kalau memang tanah Israel itu yang di sebelah sini, itu yang dijanjikan Tuhan. Itulah yang warisan atau milik pusaka Israel. Jadi di sini ada pemulihan ya, ada ya memang ini kan pemulihan ya. Israel dipulihkan, yaitu dia benar-benar mendapat yang warisan yang memang Tuhan rencanakan untuk mereka dapatkan.
Jangan karena penglihatan jasmani, oh ini daerahnya enak atau bagus apa semuanya, saya mau di sini. Nah, itu enggak bisa. Itu akan dipulihkan juga pada akhirnya. Oke ya. Kita jangan dulu terapkan ini ke dalam kasus gereja ya. Yang penting kita tahu yang pertama poinnya bahwa suku Yusuf dapat hak kesulungan 2 bagian ya. Yaitu dia bagian Manasye, bagian Efraim. Kemudian yang kedua, suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang tadinya ketika zaman Yosua itu dia ada di sebelah kanan, sebelah timur Sungai Yordan, sekarang diarahkan kembali kepada tanah Israel yang di sebelah barat Sungai Yordan, di mana Sungai Yordan itu menjadi perbatasannya antara tanah Gilead yang sebelah timur itu dengan tanah Israel itu. Oke, karena kita masuk kepada tanah imam ya, yang tadi 12,5 kilometer kali 10 kilometer itu ya, bagi 2, yang atasnya imam. Tapi ternyata imam-imam yang itu hanya imam-imam golongan atau Bani Sadok. Yang itu kalau kita lihat ini ya, gimana dia ini? Sebentar dulu, mudah-mudahan saya dapatkan ini cepat ini. Oh, ini dia ayat bagian terakhir ya, Yesaya 48 ya, ayat 11. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Sadok. Jadi bukan imam-imam seluruh suku Lewi boleh jadi imam di situ, tapi hanya dari suku Lewi itu hanya Bani itu lebih kecil ya, daripada suku itu, yang namanya Bani Sadok. Kenapa? Kasih tahu di sini alasannya. Bani Sadok ini memelihara kewajibannya terhadap aku, dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Jadi ada kasus di mana terjadi kesesatan. Ya, memang kan Israel dibuang begitu. Suku Lewinya kena. Ada beberapa suku Lewi yang ikut, barangkali mayoritas suku Lewi ikut. Ya, penyembahan berhalanya barangkali ikut juga dia, suku Lewinya ini. Tapi ada khusus dari suku Lewi itu yang namanya Bani Sadok, dia nggak mau turut. Nah, kepada Bani Sadok inilah bagian warisan itu tanah yang 12,5 kilometer kali 5 kilometer berarti ya. Ini bagian imam ya. Kalau ini bagian yang 5 kilometer ininya lagi 12,5 itu bagian Lewi. Jadi hanya Bani Sadok yang mendapatkan tanah yang persembahan tanah yang kudus, di mana bait sucinya ada di situ. Ya, karena dia tidak turut, Bani Sadok ini tidak turut ambil bagian dalam kesesatan suku Lewi. Ya, khusus Bani Sadok. Oke lah, ya ini ada lagi pembagian mengenai raja dan kota, tapi kita cukuplah dulu di sini. Ya, sebentar kita mau aplikasikan dulu ini. Apa penerapannya untuk kita saat ini di sini, gereja sebagai gereja, ya. Nah, kita udah tahu tadi, kita katakan bahwa kepada gereja diberikan warisan. Warisan gereja itu kepenuhan Kristus. Tetapi sekarang belum. Kalau menurut surat Efesus, Roh Kudus, atau karena Kristus itu kan the Spirit of Christ, Kristus itu roh juga. Jadi roh yang diterima oleh gereja saat ini ketika pencurahan hari Pentakosta itu istilah Ibrani arabon itu masih berupa panjar atau DP atau jaminan. Cuman bahasa Indonesia itu jaminan. Efesus 1:14 itu kalau saya nggak salah. Jadi ketika pencurahan Roh Kudus itu mendapat bagian warisan gereja itu adalah roh, tapi rohnya belum kepenuhan, belum penuh seperti yang diterima oleh Yesus. Dalam surat Yohanes kan dikatakan Yesus menerima roh yang tidak terbatas. Jadi itu sebabnya beda ya, yang roh yang kudus yang diterima Yesus ketika dalam pembaptisan Yohanes Pembaptis itu kan simbolnya berumur pati,
Itu beda dengan yang diterima oleh gereja ketika hari Pentakosta itu. Jadi Tuhan berjanji kalau kan Pentakosta itu kalau ini 3 hari raya utama Israel itu Paskah, Pentakosta, nanti ada Pondok Daun, Tabernakel. Nanti di hari Pondok Daun penggenapannya, nah gereja akan menerima seluruh, artinya kepenuhan Kristus keseluruhannya atau Roh Kudus keseluruhannya dalam takaran yang tak terbatas. Tapi sekarang kita tahu gereja ya, karena memang menerima roh yang baru sebagian, katakan begitu, dia akan pecah gereja itu sekarang, ya, menjadi puluhan ribu denominasi. Nah, bagaimana sekarang bagian daripada anggota-anggotanya itu? Nah, inilah Wahyu pasal 2, pasal 3 itu menjelaskan bagian-bagian yang dikatakan di sini adalah bagian para pemenang. Nah, ya. Coba dulu kita lihat ya, kalau Wahyu pasal 2 pasal 3 itu kepada 7 gereja atau 7 tipe, katakanlah begitu, atau 7 zaman gereja, terserahlah orang mau bilang apa. Yang jelas di setiap surat dari yang 7 ini gereja, yang di Efesus, yang di Smyrna, Pergama, sebagainya itu, ada kalimat di bawahnya barang siapa menang. Karena dalam setiap jemaat ini ada kekurangannya. Ya, kayak jemaat di Efesus meninggalkan kasih mula-mula, ya. Walaupun ada juga yang tidak disebut kekurangannya, misalnya Smyrna dengan Philadelphia nggak disebut kekurangannya di mana. Tapi tetap di bagian bawahnya barang siapa menang. Berarti kan kalau namanya barang siapa menang, berarti ada yang kalah kan gitu. Kalau semuanya menang, ya buat apa dibilang barang siapa menang? Di tiap gereja itu disebut barang siapa menang, ya karena ada yang kalah, ya. Yang kalah, yang menang itu kenapa? Yang menang itu sebenarnya bukan orang-orang yang super juga. Nanti kita lihat itu ya, kasus Nuh nanti gitu, bentar ya. Yang menang itu adalah orang-orang yang tidak ambil bagian di dalam kelemahan dari jemaat itu. Misalnya para pemenang di Efesus, dikatakan sini. Itu adalah orang-orang sederhana barangkali, bukan pemimpin-pemimpin yang top di Efesus, tapi dia orang-orang yang sederhana yang tidak ambil bagian dalam kejatuhan gereja Efesus. Dalam hal ini meninggalkan kasih semula dan sebagainya. Gitu. Ya, di sini ada juga 3 ajaran yang menyolok. Bileam, Nikolaus, Jezebel. Para pemenang itu artinya apa? Itu yang nggak ambil bagian dalam ajaran ketiga, ajaran palsunya ini, ya. Nah, jadi ada bagian-bagian, katakanlah dalam gereja itu ada pembagian warisan itu ada bagian para pemenang, begitu ya. Karena ini kitab Wahyu ini dikatakan di terakhirnya juga itu dibilang barang siapa menang, dia memperoleh semuanya ini, ya. Ini setelah panjang ya. Ayat 7 ya, Pak, Wahyu pasal 21 barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya, jadi ada bagian para pemenang. Nah, yang menjadi warisan yang tidak didapatkan oleh bagian yang kalah. Ya, gitu ya. Contohnya Bani Zadok, imam. Kenapa dia jadi, kok dapat dia Bani Zadok? Apa? Warisan. Kok yang imam-imam dari yang suku Lewi yang dari bani-bani lain itu nggak boleh, nggak dapat. Karena di Bani Zadok ini yang menang yang tidak ambil bagian dalam kesesatan suku Lewi itu, ya. Kenapa Ruben jadi gagal menerima hak kesulungan? Ya. Kenapa jadi jatuh ke Yusuf? Ada alasannya, Bapak Saudara. Ya, itu karena tadi kita bilang Ruben gagal karena dia melanggar kekudusan tempat tidur ayahnya. Ya kan gitu kan? Jadi ada alasannya. Kenapa para pemenang mendapat bagian yang berbeda, ya, dari bagian yang kalah itu, ya. Nah, kita lihat ya, para pemenang di kitab Wahyu pasal 17 itu dibilang yang dipanggil, dipilih, setia. Nah, jadi kita harus ingat, para pemenang ini adalah menang bukan karena jasanya. Ini yang harus kita tangkap. Nah, saya mau ngambil contoh Nuh, ya.
contoh Nuh itu adalah seorang contoh yang menurut saya itu cukup bagus, bisa menjelaskan bahwa para pemenang itu bukan orang-orang yang berbuat atau menjadi pemenang karena jasanya atau karena dia berespon lebih bagus dan sebagainya, bukan karena dialah ya. Karena Alkitab ini sudah jelas di dalam Perjanjian Baru, pernyataan yang tegas, misalnya Paulus bilang kita diselamatkan karena iman oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, udah jelas itu. Ya, jangan usah lagi diperbantahkan gitu. Ya, udah jelas karena kasih karunia, ya, melalui iman, bukan karena perbuatanmu. Udah jelas itu. Ya. Kemudian dalam Lukas juga di pasal 12 ayat 32 itu jelas itu dibilang. Kepadamu kawanan kecil disebut. Hai kamu kawan kecil, ya, berbahagialah kamu karena Bapa di sorga sudah berkenan memberikan kerajaan sorga kepadamu. Gak ada bagian apapun dari kawanan kecil ini yang dibilang karena engkau begini gini. Jadi seluruh sebenarnya pengajaran Alkitab ini udah jelas bahwa semuanya karena kasih karunia, ya. Hanya di sini kita contoh Nuh, kita bisa melihat ya bahwa di dalam kasih karunia, kalau orang udah mendapat kasih karunia, ini Tuhan bilang, aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau. Dan aku akan menegarkan, ya ini perkataan Tuhan kepada Musa, aku akan menegarkan hati siapa yang aku mau. Jadi ini soal kasih karunia itu kedaulatan Tuhan. Tidak ada tergantung daripada manusia itu ya. Nah, tapi perhatikanlah kasus ini ya. Kita coba dulu sebentar lihat ya. Saya rasa ini kasus yang bagus sekali ya, bagus sekali ini kita untuk memberi contoh bahwa semuanya memang betul-betul kasih karunia ya. Walaupun kasih karunia itu akan membuat orang berbeda dengan orang lain. Orang berbeda dengan orang sejamannya. Contohnya, baik kita coba baca dulu ya. Di kejadian yang mengenai Nuh ya. Kejadian 6 ya. Ini cerita sedang tentang kejatuhan atau kejahatan manusia di zaman Nuh. Terjadi kawin campur anak-anak Elohim, yaitu keturunan Set dengan anak-anak yang keturunan Kain itu, anak-anak manusia dibilang. Begitu jahatnya ya di zaman Nuh, dan Tuhan memutuskan ya untuk menghapuskan ya. Maka dia bilang sih, maka menyesallah Tuhan, dia telah menjadikan manusia ya. Dikatakan aku akan menghapuskan manusia. Tapi di ayat yang ke-8 ada satu pembalikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Gak ada dijelaskan perbuatan Nuh apa yang menyebabkan dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Gak ada itu. Barulah setelah Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, baru ayat 9-nya, inilah riwayat Nuh. Baru ada cerita tentang apa yang terjadi pada Nuh ya. Yaitu bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Artinya Nuh tidak melakukan kawin campur. Nuh itu keturunan Set, tidak melakukan kawin campur dengan keturunan Kain. Ya. Walaupun istri Nuh nggak disebut siapa, tapi dari kalimat itu bahwa Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, itu jelas membuktikan Nuh tidak melakukan perbuatan tercela seperti orang-orang sejamannya. Satu. Yang kedua dikatakan di sini Nuh bergaul dengan Tuhan. Tapi ini harus kita ingat, ayat ini bukan karena, jangan dibalik. Ayat 8 itu yang mengatakan Nuh mendapat kasih karunia. Barulah akibatnya Nuh tidak berlaku seperti orang-orang sejamannya. Yang kedua, Nuh bergaul dengan Tuhan. Jangan dibalik begini ya. Jangan karena Nuh tidak berlaku seperti orang sejamannya, karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, maka Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini pembalikan seperti ini sering terjadi nih dalam kekristenan oleh para pemimpin agama. Kalau engkau mau diberkati, katanya dia bilang, lakukan dulu persepuluhan misalnya.
Ini itu datang ke kebaktian, ke gedung tersini, pokoknya banyak lah. Nanti Tuhan akan memberkati kau atau engkau mendapat kasih karunia atau apapun ungkapannya. Itu pembalikan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa kita semua sudah diberkati karenanya, misalnya kayak Paulus bilang, engkau adalah terang, karenanya berlakulah seperti anak-anak terang. Kalau Yesus bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus nggak bilang berlaku dulu begini ya, begitu ya, supaya engkau jadi garam. Loh, bukan begitu. Fakta dikasih tahu dulu, dapat kasih karunia, engkau garam dan terang. Karenanya ya berlakulah seperti garam dan terang itu. Jangan dibalik. Kenapa? Kalau dibalik itu berarti itu jadi agama. Kalau agama itu begitu, jika kau berbuat begini-begini, maka Tuhan berkati kamu. Jika engkau baik-baik kelakuanmu, maka Tuhan, nah itu makanya dalam kekristenan sering juga kalau orang ketimpa masalah, ini berarti dia karena kelakuannya itu nggak beres tuh. Ini agama ini, bukan kekristenan itu bukan agama sebenarnya. Kristen itu hayat. Yesus nggak datang bawa agama, ya. Yesus datang bawa hidup, bawa hayat, soy istilahnya. Itu beda sama sekali. Jadi kesimpulannya, orang kenapa bisa jadi pemenang? Karena lebih dulu dia ditetapkan Tuhan mendapat kasih karunia. Makanya para pemenang itu yang dipanggil. Ini kan pasif itu orang. Orang yang dipanggil ya dia nggak berbuat apa-apa untuk itu. Dia dipanggil. Bukan hanya dipanggil para pemenang itu, tapi juga dipilih. Orang yang dipilih juga dia nggak berbuat apa-apa. Namanya dipilih. Kalimat apa namanya itu? Pasif ya. Apalah ya. Dipilih. Terus akibatnya dia akan setia. Dalam masa Kristen itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Masing-masing itu kasih karunia, tidak ada perbuatan manusia apapun. Orang yang dipanggil juga dapat kasih karunia itu dipanggil. Orang yang dipilih mendapat kasih karunia itu dipilih. Jadi kita harus jelas ya, jangan sampai kita balikkan firman Tuhan itu. Sehingga menjadi sekiranya atau seandainya kamu begini, maka Tuhan akan berikan kasih karunia. Bukan begitu. Faktanya kita sudah mendapat kasih karunia. Karena itu kita tidak ambil bagian dalam kejatuhan gereja. Yang paling utama dalam Wahyu pasal 3 itu, kejatuhan gereja itu 3 ajaran ini yang merajalela dalam Kristen. Apa ini? Ijabel itu kasusnya itu merampas otoritas itu. Jadi Ijabel ini para pemimpin yang merampas otoritas Yesus. Yesus sudah bilang jelas, jangan seorang pun di antara kamu jadi pemimpin. Matius 23 itu kasusnya, engkau nggak boleh memiliki kursi Musa, artinya engkau nggak berotoritas. Kalau pemimpin ada, tuh aku yang berikan, kata Yesus, rasul, nabi, penginjil, pengajar, tapi tidak punya otoritas. Jangan kau rampas otoritasku. Kira-kira Yesus bilang begitu. Akulah pemimpinmu, Mesias. Kalian semua saudara. Ini satu, ajaran Jebel. Ini perampasan ini banyak, jadi masuklah hierarki pemerintahan manusia. Ada yang mengatakan, aku ini biji mata Tuhan, aku ini suku Lewi, aku ini macam-macam. Dia berhak merasa untuk ngatur jemaat, ngambil uangnya lagi dan sebagainya. Ini dosa Jebel ini. Nah, orang yang pemenang itu tidak ambil bagian. Kedua, Nikolaus itu Niko dengan Laus itu, artinya Niko itu menaklukkan, Laus itu Leiti, kaum awam. Ditaklukkanlah kaum awam ini. Hei, jangan memberontak. Ajaran-ajaran. Tunduk rohani. Kau harus tunduk sama pemimpin. Macam-macam lah. Maksudnya itu untuk supaya ini jemaat ini tetap dalam kontrol aku, dalam kendali aku. Kira-kira begitu. Satu lagi ajaran Bileam, dagang. Kalau ini mah merajalela banget. Ya. Yesus aja waktu di zaman Yesus aja di bait suci itu didatang tuh. Waduh, para pedagang di situ merajalela ya. Cari untung dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, ini para pemenang ini mendapat kasih karunia sehingga tidak ambil bagian dalam ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Ya, jangan dibalik. Jangan karena para pemenangnya orang-orang hebat itu makanya dia mendapat kasih karunia. Jangan dibalik.
tetaplah nomor satu kasih karunia. Oke lah, jadi kesimpulannya apa ini dari cerita pembagian warisan ini? Ceritanya artinya pembagian warisan itu semata-mata terjadi karena anggota ya, khususnya anggota-anggota itu karena kasih karunia. Ada bagian-bagian para pemenang, ada bagian-bagian yang disebut di Yusuf itu hak kesulungan, ada bagian yang hanya Bani Sadok. Semuanya bukan karena orang itu perbuatannya apa, dapat kasih karunia lebih dulu, makanya dia bisa beda dengan orang-orang lainnya. Jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa dalam hal warisan gereja, ya semata-mata itu anggota-anggotanya mendapat karena kasih karunia. Memang yang jelas kasih karunia itu akan membuat orang itu berbeda. Dia tidak ambil bagian dengan dosa-dosa dengan orang-orang sejaman, enggak. Tapi semata-mata karena kasih karunia itu. Haleluya. Amin.